Seperti yang telah kita ketahui, umat manusia di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari interaksi dengan manusia satu dan manusia lainnya, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi, manusia melakukan pertukaran barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Dan ulama Islam menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi ini dinamakan dengan muamalah atau jual beli. Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba fama ja'ahu mau'izatum min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ata fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pada ayat di samping dijelaskan bahwasannya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jual beli yang sah adalah aktivitas yang diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Terdapat ayat lain dalam Al-Quran yang dapat dijadikan dalam praktek jual beli, yaitu surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa awwala taqtulu anfusakum inna takuna tijaratan antara minkum minallah kama kana bikum rahimah. Nah, di surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasannya Allah telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram. Contohnya seperti melakukan pencurian, korupsi, tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama umat manusia, kecuali apabila saling memiliki harta tersebut dengan cara saling ridho dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu, ada hadis tentang jual beli. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazar dan Al-Hakim. Ar-Rija Ar-Rifa'ata bani Rafi'i radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'i ayyul kasbi yabu qala amalar rajuli biyadihi wa qulu bai'i mabrur. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah itu menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebih-lebihan dalam pembayaran. Di dalam Islam terdapat urgensi jual beli yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu amalan birri wa taqwa wa la ta'awanu wa 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, selain membahas tentang jual beli, ada kewajiban dan hak bagi penjual dan pembeli. Pihak penjual harus menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli harus menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, dan hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran, dan pemalsuan, maka diperlukanlah adanya saksi. Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Bismillahirrahmanirrahim. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulani farajulun wamra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra, yang artinya, dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridho, supaya jika seseorang lupa, maka yang seseorang lain yang mengikatkannya. Dan dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.